kita akan ke segmen ketiga, Pak. Tapi sebelumnya ada interupsi sedikit, Pak. Ada yang mohon penjelasan, nusuk itu apa ya, Pak? Tadi, Oh iya. nusuk, Nah, nusuk ya betul. Tadi ada yang menanyakan nih, Pak, oh iya. interupsi, Pak. Karena nanti kita akan lanjut. Takutnya dipakai lagi kan Oh istilah iya. tadi. Sebenarnya Nusuk ini kan Pak, sebuah aplikasi ya. Namanya Nusuk Pak. Di mana itu ada Aplikasi. menginformasikan layanan-layanan di situ Pak. Gitu Pak. Itu hanya Oh, nama aplikasi. aplikasi, iya Pak. Itu Pak. Baik, baik. Pak, saya lanjut ya, Pak ya. Jadi kita geser fokus diskusi ya, Pak ya, ke agen perjalanan umroh atau PPIU tadi. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran seperti apa sebenarnya profil. Mungkin tadi Bapak sudah menyampaikan sedikit, mungkin bisa lebih dalam Pak. Hmm. Seperti apa profil PPIU saat ini Pak? Boleh Hmm. mohon penjelasannya Pak. Iya. Makasih Pak Suheri. Memang berkaitan dengan PPPU kita ini kan sangat beragam Pak, karena dari 2.449 PPU ini tentunya berbagai macam karakteristik sendiri masing-masing Pak. Tapi secara umum Bapak Ibu sekalian, kalau PPIU yang berizin, ini alhamdulillah Pak secara umum adalah baik dan juga sesuai di dalam memberikan pelayanan sebagaimana yang yang dapat informasi pada hari ini. Yang tentunya dalam memberikan pelayanan, PPW kita kan ini ada beberapa program. Ada program premium, ada program yang uh, di atas premium, dan juga ada yang uh, di lingkungan yang lebih tinggi lagi gitu ya, yang high dalam pemberian layanannya. Nah tentunya dengan berbagai macam kategori layanan tadi, sehingga masyarakat dapat memilih kira-kira sesuai dengan budgetnya, ini kira-kira yang mana gitu Pak. Tiga kategori itu, yang pertama adalah yang mungkin yang sederhana, di mana yang sederhana itu Pak, angka referensi kita PPU dapat melaksanakan penyelenggaraan ibadah umroh itu adalah angka referensi kita terendahnya ada 23 juta. Setelah itu silakan, apakah di tengah atau yang lebih tinggi lagi, itu tergantung PPU itu sendiri yang memprogramkannya. Nah, pilihan masyarakat untuk melaksanakan itulah kami persilahkan sesuai dengan budgetnya. Yang kedua, Pak, PPU kita ini kan sangat variatif, saya bilang tadi. Misalkan, saya ada kantor pusat, ada kantor cabang. Pak. Nah, yang berkaitan dengan kantor cabang, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hak kewenangan dari PPU pusat untuk membuat cabang. Tetapi saya berharap, Pak, pembukaan kantor cabang di daerah-daerah itu tetap harus betul-betul terawasi oleh pusat. Itu, Pak. Jangan sampai pembukaan cabang lepas kontrol dari pusat, Pak. Nah, apabila ada permasalahan yang terjadi, tentunya kami melihatnya hanya kantor pusatnya, Pak. Ada pembagian dari kantor cabang yang dibuat oleh PPIU itu menjadi tanggung jawab PPIU pusatnya, Pak. Jadi berhati-hatilah kawan-kawan PPIU yang membuat perwakilan atau cabang atau juga dengan agent, jadi harus betul-betul menjadi kendali kantor pusat. Jangan diberikan semuanya, Pak. Sebab apabila ada sesuatu, itu kembali kepada di kantor pusatnya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Jaja. Nah, tadi Bapak menyinggung soal nusuk ya Pak. Ada pertanyaan juga nih dari audiens soal nusuk tadi ya. Nah, dalam pandangan Bapak nih Pak, seberapa jauh sih Pak PPIU sudah menggunakan teknologi digital dalam kegiatan bisnis mereka sehari-hari, khususnya pelayanan kepada para jamaah ya Pak. Apakah mereka sudah melek digital, karena sekarang semua pakai nusuk ya Pak, melalui nusuk maksud saya. Nah, seberapa canggih sih sekarang PPIU kita dalam menggunakan teknologi digital nih Pak? Kami di Kementerian Agama, Pak, sudah membuat suatu aplikasi namanya Siswa Patuh, Pak. Nah, Siswa Patuh ini adalah merupakan gerbang PPIU untuk membuat programnya, melaporkannya, dan juga sebagai alat kami, Pak, sebagai alat kami untuk pengawasan. Tentunya ada melalui nusuk, ada melalui langsung di bandara, baik di bandara di tanah air maupun juga di bandara di Arab Saudi. Nah, ini tentunya menjadi konsen kami di dalam pelaksanaan pengawasan umroh, sebagai peran kami ada sebagai operator dan sebagai pembina. Nah, selanjutnya berkaitan dengan nusuk, Bapak Ibu sekalian,
ini kan kemarin kita seolah-olah nusuk itu segala-galanya gitu Pak. Tapi berdasarkan kemarin kita saat bernegosiasi dengan Arab Saudi berkaitan dengan nusuk dan juga saat pameran Pak. Kemarin pameran tanggal 21 sampai tanggal 24 April di Madinah, kami kebetulan bincang-bincang dengan teman-teman nusuk. Ya, nampaknya ini kan sekarang ini masih sedikit Pak di Indonesia itu yang menggunakan nusuk. Karena memang di tahun 2025 nanti nusuk mungkin akan diberlakukan. Nah, setelah kami berkoordinasi dengan mereka, pada intinya Pak, bagaimana Arab Saudi kan intinya, bagaimana meningkatkan dalam visi 2030 itu kan mereka per tahun 30 juta jemaah umroh Pak yang datang ke Arab Saudi. Nah, dengan berbagai macam program-program mereka. Setelah kami mendalami Pak Bapak Ibu sekalian, di dalam nusuk itu sendiri bahwa diharapkan ya bahwa PPI yang berizin Pak ini ke depan itu, bahwa PPI izin itu yang bisa mengapply visa di sana. Tetapi kan kenyataannya sekarang tidak, katanya gitu Pak ya. Tetapi setelah kami dalami bahwa yang mengapply visa itu ya tetap saja PPI gitu Pak. Cuma dari platform yang lain atau dari biro wisata biasanya mereka bergabung dengan PPI yang telah berizin. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai negara yang merdeka dan juga banyaknya minat masyarakat untuk berumroh, Bapak Ibu sekalian, kami selaku pemerintah, saya ingin ulangi tadi bahwa tanpa pelindungan warga negara harus hadir di dalam memberikan layanan. Nah, artinya bahwa aplikasi yang dikembangkan oleh saya silakan, tetapi apabila warga negara Indonesia yang akan ke sana, ini berkaitan dengan koordinasi kami dengan mungkin nanti dengan biaya dengan imigrasi, dengan otoritas bandara, Bapak Ibu sekalian, kami sedang membuat itu tadi Pak, aplikasi yang akan mengintegrasikan antara nusuk dengan aplikasi yang akan kita kembangkan. Jadi dengan membuat bisa gitu Pak, kecuali dengan aplikasi yang akan kita kembangkan ini. Demikian Pak. Artinya Baik. PPUI dituntut ya Pak ya untuk menggunakan teknologi digital nih Pak ya, supaya bisa nyambung Nah, dengan iya Siskopato Pak. atau aplikasi yang dikembangkan pemerintah dan nusuk ya Pak ya. Ya, dan memang ini Pak, PPU kita di dalam digitalisasi memang mau tidak mau harus menyesuaikan Pak. Baik. Kami sudah sampaikan, malah ini kan aplikasi yang Siskopato yang pada hari ini kita kembangkan. Ini terus terang Pak, ini kadang-kadang saya melihat iklan yang ada, itu ada biaya dan sebagainya. Padahal nusuk itu tidak apa, maksud saya Siskopato itu tidak ada biaya Pak. Nah, tolong juga masyarakat berhati-hati ini. Kadang-kadang ada biaya tambahan yang di luar yang telah kita tentukan. Misalkan juga hati-hati nih Pak, berkaitan dengan adanya iklan-iklan yang berkaitan dengan umroh murah, itu juga masyarakat juga harus hati-hati Pak. Demikian Pak. Silakan Pak Sori. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya tadi. Tadi di awal sekali Bapak sudah menyampaikan soal trust ya Pak ya, penting sekali. Nah, sebagaimana kita tahu Pak, sebagian besar PPU adalah merupakan perusahaan keluarga ya Pak ya. Nah, Betul Pak. sejauh Betul. pengamatan, ya gitu ya Pak ya. Betul. Ya, baik Pak. Nah, sejauh pengamatan Bapak saat ini sebenarnya seberapa baik ya Pak tata kelola dari PPUI ini Pak, terutama untuk memisahkan nih Pak urusan keluarga dengan urusan bisnis, gitu, Pak, agar tidak terjadi konflik antara anggota keluarga gitu Pak. Nah, bagaimana Pak, Bapak? Ya, memang ini Pak, dari data yang ada dan juga dari apa namanya yang mengajukan perizinan itu nampaknya memang banyak sekali yang ada hubungannya dengan keluarga. Tetapi juga banyak juga memang yang betul-betul adalah dibangun dalam rangka bisnis terbuka oleh kawan-kawan di PPU. Jadi ada yang berbasis keluarga, ada yang berbasis pabrik dan sebagainya. Berkaitan dengan ada kedekatan unsur keluarga di dalam bisnis ini, Pak. Jadilah
PPIU yang profesional. Memisahkan diri Pak antara usaha keluarga dengan usaha publik. Misalkan Pak, jangan sampai tercampur keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga. Dan itu akan menimbulkan permasalahan. Makanya Pak, di dalam persyaratan perizinan salah satunya adalah harus punya rekening penampungan, Pak. Nah, karena rekening penampungan itu kan akan terlihat Pak, bagaimana manajemen mereka di dalam hal tata kelola keuangan itu. Ini kan kalau kita lihat bahwa yang dikelola adalah salah satu adalah keuangan. Nah, kita akan lihat Pak di situ. Nah, apakah uang itu terpakai untuk kepentingan perusahaan atau kepentingan keluarga? Nah, di sini kadang-kadang yang sering timbul masalah. Pada saat terjadi masalah akan kami lihat itu yang pertama. Kenapa? Jangan sampai uang jamaah yang seharusnya dipergunakan untuk memberikan layanan kepada jamaah tersebut dipakai untuk kepentingan keluarga. Yang akhirnya apa? Tidak bisa pergi, tidak bisa pulang, atau tidak bisa pergi dan tidak bisa pulang gitu Pak. Tetap di tanah air. Gitu kan Pak. Sorry. Itu Pak. Jadi memang sangat ya, sangat ya. Itu saya tekankan sekali Pak. Begitu juga Pak, selain dari rekening penampungan, artinya bahwa jamaah umroh yang mendaftar di PTUA, ya pasti di rekening itu, gitu Pak. Sehingga jelas kemana keluar alur keuangan yang mereka gunakan. Yang kedua adalah berkaitan dengan manajemen tata kelola mereka. Nah, saya berharap kepada PPIU, dan ini alhamdulillah Pak, banyak sekali saat yang bagus dalam tata administrasi keuangan dan juga perkantorannya sudah luar biasa. Jadi karena sekali lagi ujung-ujungnya ini adalah trust sekali lagi Pak, berkaitan dengan penyelenggaraan umroh itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana marketing Pak yang mereka kembangkan dengan platform atau juga dengan yang lainnya. Tetapi saya ingatkan nih Pak, ada saya berdasarkan penelitian saya yang sangat menarik adalah marketing yang kita buat sendiri dari masing-masing PPIU adalah alumni Pak, jamaah umroh. Dia akan bercerita yang baik, kalau memang yang baik, tentunya ini Pak sangat dahsyat dari mulut ke mulut ini Pak. Nah, dia akan mengajak keluarganya, mengajak sanak familinya, mengajak temannya apabila dia puas di situ Pak. Nah, dengan kepuasan itulah trust akan terjaga dan akan semakin banyak orang yang akan memilih travel yang dikelola oleh Bapak Ibu sekalian. Gitu kan Pak. Baik, terima kasih sekali infonya Pak Jaja. Tadi kan Bapak ini kembali ke masalah perubahan di Arab Saudi Pak ya. Jadi, Menurut Bapak peluang-peluang apa saja Pak ya yang dapat tercipta dari perubahan tersebut Pak, yang bisa dimanfaatkan oleh PPIU Pak? peluang-peluangnya cukup banyak Pak ya. Sebab satu ya, saya Ya, bilang tadi bahwa dengan adanya perubahan kebijakan yang semula 30 hari menjadi 90 hari, kota-kota yang dikunjungi juga akan lebih banyak. Situs-situs juga yang akan dikunjungi akan lebih banyak. Itu adalah merupakan peluang bisnis bagi PPIU. Nah, tentunya tolong leadernya Pak, ini tulis ini tentunya harus yang menarik gitu loh. Sehingga saat perjalanan mereka dapat menginformasikan bagaimana situs ini awalnya, bagaimana apa kejadian di situ, atau wahyu apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah di situ. Nah, situs-situs ini Pak banyak dapat dikunjungi. Tentunya dengan semakin banyak kota yang dikunjungi, yang boleh dikunjungi, dan situs yang banyak dikunjungi sangat menarik Pak. Tinggal bagaimana menangkap peluang yang di Arab Saudi yang semula beberapa tahun yang lalu tidak dibolehkan, tapi sekarang sudah dibuka oleh mereka. Ini artinya pada peluang bisnis yang ada di Arab Saudi. Dan juga tidak kalah pentingnya Pak, saya pernah menemukan, ini saya sampaikan beberapa kali di dalam setiap pertemuan, bimbingan manasiknya Pak. Memang kalau bimbingan manasik ada beberapa hal, kadang-kadang ada jamaah yang sudah diberikan waktu untuk manasik tetapi tidak bisa hadir. Nah, kami menemukan kemarin itu ada jamaah yang masih bertanya setelah sampai di haram, apakah tawaf dulu atau sa'i dulu gitu. Ini Pak. Ini kan menjadi pertanyaan ya, bagaimana manasik atau juga
Kerja kami menemukan Pak, saat di bandara masih manasik Pak. Padahal sudah menjelang take off gitu loh Pak. Nah, sekali lagi, ini hal-hal yang perlu diperbaiki oleh PPI ke depan Pak. Sehingga apa yang menjadi tujuan bisnis Bapak Ibu itu bisa lebih optimal. Demikian Pak. Ya, baik Pak. Ini masih nyambung pertanyaan Pak Budi tadi, Pak. Hmm. Sekarang dalam pandangan Bapak, sebenarnya sudah sejauh mana sih PPU itu menjajaki kemungkinan-kemungkinan pemanfaatan peluang yang tadi Bapak jelaskan tadi, Pak. Silakan, Pak. Nah, memang ini Pak, nampaknya PPI masih di dalam programnya masih hanya satu, paling setelah umroh, objek-objek wisata yang ada di antara Madinah dan Mekah. Terus juga paling ke Taif, Pak. Itu kalau yang di Saudi. Nah, tentunya saya berharap Bapak Ibu sekalian, peluang bisnis harus ditangkap betul Pak oleh PPIU. Dengan membuat hal-hal yang mungkin oleh yang lain belum diambil dalam paket mereka, tentunya ini harus ditambah dengan paket-paket yang baru, Pak. Karena paket-paket yang baru ini harus betul-betul diambil, karena ini akan juga menambah variasi ya. Variasi selain mereka beribadah juga city tour, mereka juga mungkin kan jamaah umrah ini Pak, ada yang sudah 2-3 kali umroh Pak, bukan hanya 1 kali umroh. Nah, kalau hanya objek yang dilihat itu kan terbatas sekali Pak. Nah, peluang-peluang ini harus diambil Pak oleh PPIU gitu ya. Maka tolonglah kepada kawan-kawan PPIU harus membuat program-program inovatif. Program-program inovatif itu juga perluasan yang sekarang dikembangkan di Arab Saudi ini betul-betul harus ditangkap. Jangan sampai nanti orang lain yang sudah mengambil, tapi Bapak belum menginisiasi perubahan-perubahan yang ada di Arab Saudi. Dan ini adalah merupakan peluang bisnis yang ada. Terus terang ini Pak Suheri, berdasarkan data yang ada, potensi kita Pak, umroh ini Pak, bergulir dana 32 miliar, Pak. 2 triliun Pak. Nah, ini kan cukup besar gitu loh Pak. Apalagi nanti dengan adanya kemudahan-kemudahan dalam artian Arab Saudi memberikan kemudahan dalam apa, dalam misalkan ke depan bukan hanya fast track ya Pak, pengembangan fast track itu nanti mungkin umroh itu akan ada fast track Pak. Karena kemarin waktu kami diskusi dengan Wakil Menteri Haji Arab Saudi, bagaimana kalau umroh itu kita bawa ke fast track seperti haji gitu loh Pak. Nah, kemarin beliau meminta kepada kami, tolonglah dikaji gitu ya, beberapa penerbangan sebagai uji coba untuk fast track ke depan. Itu di tahun 2025 gitu Pak. Nah, itu artinya bahwa kemudahan percepatan layanan di Arab Saudi juga masih suatu keniscayaan. Dan ini yang harus kita tangkap dan harus kita berdayakan. Demikian Pak. Wah, menarik banget nih Pak Jaja. Jadi sekarang tidak hanya Mekah Madinah Pak yang sudah dibuka ya. Jadi banyak kota lain di Arab Saudi sudah welcome ya. Eh, Welcome Pak. Welcome. welcome kita untuk dikunjungi Pak. Dan itu kan banyak Iya. sejarah ya, terutama tadi Bapak kaitkan dengan misalnya Nampaktilas Rasulullah gitu ya, dijelaskan satu persatu Pak. Ini kan seringkali gini Pak, ini kita alami ya Pak. Umroh adalah ibadah Pak. Tapi Bapak tadi menyinggung umroh adalah bisnis 32 triliun rupiah Pak. Nah, cuman yang kita temui seringkali itu nilai ibadah itu mendominasi ketimbang nilai bisnis. Ya tadi Bapak katakan, jangan jalan-jalan, ini ibadah, nggak boleh kemana-mana. Contoh seperti itu Pak ya. Terus kalau ada masalah sabar, akhirnya nggak ada perbaikan Pak ya. Nah menurut Bapak ini apa perlu nggak diseimbangkan nih? Tadi Bapak bicara bisnis sih Pak. Banyak kota dikunjungi, 32 triliun. Sementara ada juga apa namanya paradigma umroh itu ibadah, ke masjid aja, jangan jalan-jalan. Ke Masjidil Haram aja, ke Nabawi aja. Nggak penting tuh jalan-jalan. Bisa seperti itu Pak. Nah itu gimana Pak pandangan Bapak? Nah, memang ini Pak berkaitan dengan pandangan ini memang ada yang orang beranggapan bahwa ibadah ya ibadah lah. Kalau bisnis ya bisnis lah. Bahwa di dalam dunia modern Pak, bagaimana kita beribadah, tetapi juga aspek dunianya juga kita dapat. Nah, aspek dunia ini adalah bisnis Pak, gitu loh. Makanya hal itu beriringan Pak. Aspek ibadahnya dan juga aspek bisnisnya.
Jadi eh, tentunya karena kita ini adalah merupakan PPU adalah merupakan biro perjalanan apa namanya perusahaan pengelola ibadah umroh. Ini adalah PPU, gitu kan Pak, penyelenggara ibadah umroh. Berarti kan ibadahnya dulu kita makan Pak. Tetapi memang unsur keduniaan dan kebisnisan ini pun juga mengikuti. Jadi dua hal ini ya harus kita betul-betul pegang. Jadi bagaimana kesahan jamaah untuk berumroh. Tetapi di saat umroh itu juga butuh orang ibadah juga Pak. Kalau selalu full ibadah, kita bukan malaikat Pak. Kita juga butuh hiburan gitu Pak. Nah, hiburan itulah salah satunya yang berbasis sejarah, yang berimbas terhadap peningkatan keimanan kita, bagaimana Rasulullah eh, menerima wahyu yang pertama, bagaimana Rasulullah berdakwah, bagaimana saat Rasulullah ditimpuk ya, yang berdakwah itu, sehingga apa? Sampai dia terluka. Ini kan situs-situsnya kan Pak, akan membangkitkan keimanan kita. Nah, dalam rangka membangkitkan keimanan kita itu Pak, nah itu salah satunya adalah mengunjungi situs-situs yang ada. Tetapi memang Bapak Ibu sekalian, ada tempat-tempat yang dibangun memang untuk kesesaan sih Pak. Tentunya itu juga menjadi objek kita atau PIU. Tinggal mungkin Bapak Ibu sekalian di dalam membuat program ini memang harus antara dunia dan akhiratnya kan, kata ini kan gitu Pak. Kalau kita ingin hidup di dunia itu seolah-olah kamu mencarilah di duniamu seolah kamu akan hidup selamanya. Tapi kalau buat akhirat kita harus beramal sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Disinilah sudah Allah tegaskan bahwa kita kehidupan ini harus ada variasi. Variasi ibadah, variasi kita dalam rangka menumbuhkan itu adalah setiturnya, dan mudah-mudahan itu berimbas terhadap peningkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak.